Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai jenis ikan pelagis dan jenisnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 14 beranggotakan saya sendiri, Maria Menurinonce dengan NIU 560710, dan ada Malik Asrafa Devansya dengan NIU 560959, dan yang terakhir ada Naila Nurul Fatima dengan NIU 561579. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ikan pelagis. Ikan pelagis adalah jenis ikan yang hidup di zona pelagis perairan, yaitu kolom air terbuka, baik di lautan, samudra, maupun danau, tanpa bergantung pada dasar laut atau dekat dengan pantai. Berbeda dengan ikan demersa yang cenderung berada di dekat dasar laut. Ikan pelagis lebih bebas bergerak di lapisan air tengah hingga atas. Istilah pelagis berasal dari bahasa Yunani pelagos yang berarti laut terbuka. Dan ikan ini biasanya tidak terikat pada struktur bawah air seperti terumbu karang atau lumpur. Mereka sering kali hidup secara nomaden, berpindah-pindah untuk mencari makan, berkembang biak, atau menghindari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Jenis-jenis ikan pelagis. Berdasarkan habitatnya, ikan pelagis dibedakan menjadi dua jenis, pelagis pesisir atau coastal pelagis dan pelagis samudra atau oceanic pelagis. Pelagis pesisir atau coastal pelagis, ikan ini hidup di perairan dekat pantai atau landas kontinen, tetapi tetap di kolom air terbuka. Mereka sering membentuk kelompok besar atau schooling untuk perlindungan dari predator. Contohnya termasuk ikan sarden, anchovy, dan herring. Yang kedua ada pelagis samudra atau oceanic pelagis. Ikan ini mendiami lautan terbuka yang dalam dan jauh dari daratan. Mereka biasanya memiliki kemampuan migrasi jarak jauh dan adaptasi untuk berenang cepat. Kelompok ini mencakup ikan tuna, makarel, ikan todak atau swordfish, dan berbagai jenis hiu. Selain itu, beberapa ikan pelagis bersifat highly migratory, artinya mereka melakukan perjalanan lintas samudra secara musiman, seperti tuna yang bermigrasi ribuan kilometer untuk mencari makanan atau tempat bertelur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai habitat dan adaptasi. Habitat utama. Habitat utama ikan pelagis adalah kolom air atau water column di lautan terbuka, mulai dari permukaan hingga kedalaman menengah atau epipelagis hingga mesopelagis sekitar 0-1000 meter. Mereka tidak bergantung pada dasar laut, sehingga sering ditemukan di perairan dalam yang jauh dari pantai. Beberapa spesies melakukan migrasi vertikal harian, naik ke permukaan pada malam hari untuk makan plankton dan turun ke kedalaman pada siang hari untuk menghindari predator. Selanjutnya, adaptasi fisik. Adaptasi fisik ikan pelagis mencakup yang pertama, tubuh yang ramping dan streamline untuk berenang cepat dan efisien. Kedua, sirip yang kuat untuk manuver di air terbuka. Ketiga, kemampuan schooling untuk mengurangi resiko predasi dan meningkatkan efisiensi berburu. Yang terakhir, beberapa memiliki organ bioluminescence atau penglihatan tajam untuk beradaptasi dengan cahaya rendah di kedalaman.
Faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu air, arus laut, dan ketersediaan plankton mempengaruhi distribusi mereka. Perubahan iklim seperti pemanasan global dapat mempengaruhi habitat ini dengan mengubah pola migrasi dan ketersediaan makanan. Contoh spesies ikan pelagis akan saya bacakan. Tuna seperti tuna sirip kuning atau tuna albacore, ikan besar yang migratori, penting untuk perikanan komersial. Makarel, hidup berkelompok, sering ditemukan di perairan sedang hingga tropis. Sarden dan anchovy, ikan kecil yang membentuk biomasa besar, menjadi makanan utama bagi predator laut seperti paus dan burung laut. Ikan todak atau swordfish dan billfish, predator puncak di lautan terbuka. Hiu pelagis seperti hiu putih besar, meskipun termasuk ikan bertulang rawan, mereka hidup di zona pelagis dan migratori. Di Indonesia, ikan pelagis seperti tuna, tongko, dan cakalang sangat umum dan menjadi andalan perikanan nasional. Selanjutnya, pentingnya ikan pelagis akan dibacakan oleh teman saya, Evan. Baik, terima kasih atas waktunya, Saudari Once. Selanjutnya, pentingnya ikan pelagis. Secara ekologis, ikan pelagis memainkan peran krusial dalam ekosistem laut. Mereka menjaga keseimbangan rantai makanan sebagai predator menengah atau mangsa bagi hewan laut yang lebih besar, serta berkontribusi pada siklus nutrisi dengan membawa nutrisi dari kedalaman ke permukaan melalui migrasi. Kehadiran mereka juga mendukung biodiversitas seperti dalam food web yang melibatkan plankton, ikan kecil, hingga mamalia laut. Secara ekonomi, ikan pelagis adalah sumber utama perikanan global. Mereka menyumbangkan sebagian besar tangkapan ikan dunia digunakan untuk makanan manusia, pakan ternak, dan produk olahan seperti kalengan atau minyak ikan. Namun, overfishing dan perubahan iklim menjadi ancaman utama yang dapat menyebabkan penurunan populasi dan kerusakan habitat pelagis. Upaya konservasi seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan oleh organisasi seperti MSC atau Marine Stewardship Council penting untuk menjaga keberlanjutan spesies ini. Secara keseluruhan, ikan pelagis adalah komponen vital dari kehidupan laut yang memengaruhi baik aspek alam maupun manusia. Isu terkini di bidang ikan pelagis ini adalah kelangkaan ikan pelagis kecil di daerah perbatasan atau di Nunukan. Kelangkaan ikan pelagis kecil di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menjadi salah satu isu menonjol pada paruh pertama tahun 2025, terutama mulai dari awal tahun hingga Agustus-September. Isu ini tidak hanya memengaruhi pasokan lokal, tetapi juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor ikan dari negara tetangga seperti Malaysia. Jenis ikan yang paling terdampak adalah ikan layang, Decapterus spp, dan ikan kembung, Rastrelliger spp, yang merupakan ikan pelagis kecil favorit masyarakat setempat untuk konsumsi sehari-hari. Kelangkaan ini dilaporkan berlangsung selama beberapa pekan, menyebabkan harga ikan naik drastis dan mengganggu ketersediaan di pasar serta meja makan warga. Penyebab utama kelangkaan ini disebabkan yang pertama adalah ketergantungan pada pasokan dari Tawau Malaysia. Kedua, keterbatasan armada dan infrastruktur lokal. Yang ketiga, regulasi impor yang rumit. Dan yang keempat, faktor lingkungan dan ekonomi. Ketergantungan pada pasokan dari Tawau Malaysia, Nunukan secara historis bergantung pada impor ikan pelagis kecil dari Tawau Sabah Malaysia.
karena produksi lokal belum mencukupi permintaan. Namun, pada 2025, pasokan ini terganggu akibat penangkapan kapal pemasok oleh aparat kepolisian atau Polda Kaltara yang diduga melibatkan pelanggaran regulasi, perbatasan, atau perdagangan ilegal. Hal ini membuat alur distribusi terputus, menyebabkan stok menipis secara signifikan. Keterbatasan armada dan infrastruktur lokal. Nelayan Nunukan menghadapi tantangan seperti kurangnya kapal tangkap berjenis pursein yang efisien untuk menangkap ikan pelagis kecil dalam jumlah besar. Selain itu, status perbatasan membuat akses ke perairan produktif terbatas, ditambah faktor cuaca dan musim yang memengaruhi hasil tangkapan. Regulasi impor yang rumit. Meskipun ada wacana impor darurat, prosesnya terkendala oleh aturan bea cukai, izin lintas batas, dan kebijakan nasional yang menekankan swasembada pangan. Ini membuat solusi direalisasikan. Faktor lingkungan dan ekonomi. Perubahan iklim seperti pergeseran arus laut, serta persaingan dengan nelayan asing di perairan perbatasan turut berkontribusi. Selain itu, keluhan dari pelaku usaha perikanan menunjukkan bahwa distribusi ikan dari Malaysia seringkali tidak transparan, yang memperburuk situasi. Dampak yang ditimbulkan. Dampak pada ekonomi lokal. Harga ikan layang dan kembung melonjak, membebani rumah tangga berpenghasilan rendah. Pelaku usaha seperti pedagang ikan dan restoran mengalami penurunan omset sementara nelayan lokal kesulitan bersaing. Baik, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Naila Nurul Fatimah dengan NIU 561579. Selanjutnya dari dampak-dampak tersebut ada dampak pada sosial dan kesehatan. Masyarakat resah karena ikan merupakan sumber protein utama. Kelangkaan ini berpotensi menurunkan asupan gizi, terutama di daerah perbatasan yang sudah rentan terhadap isu pangan. Lalu selanjutnya ada dampak pada lingkungan. Ketergantungan impor bisa mendorong penangkapan berlebih di perairan Malaysia yang secara tidak langsung mempengaruhi keberlanjutan stok ikan pelagis di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Lalu selanjutnya ada upaya penanganan oleh pemerintah. Langkah Pemkab Nunukan. Yang pertama ada rapat koordinasi atau rakor, yang kedua ada wacana impor darurat, yang ketiga ada peningkatan kapasitas lokal, dan yang terakhir ada update terkini. Baik, yang pertama ada rapat koordinasi atau rakor. Pada Agustus 2025 digelar rapat untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, melibatkan Dinas Perikanan, nelayan, dan stakeholder terkait. Hasilnya disepakati 4 poin utama, yaitu identifikasi penyebab, penambahan armada tangkap, wacana impor darurat, dan penguatan regulasi. Lalu yang kedua ada wacana impor darurat, dipertimbangkan impor dari Tawau sebagai solusi sementara meskipun masih terkendala regulasi. Lalu yang ketiga ada peningkatan kapasitas lokal, saran untuk menambah kapal pursein dan meningkatkan monitoring distribusi ikan. Dan yang terakhir ada update terkini, hingga September 2025, harga ikan mulai stabil tetapi pasokan dari Tawau masih belum pulih sepenuhnya. Evaluasi isu ini, secara keseluruhan, isu kelangkaan ikan pelagis kecil di Nunukan mencerminkan masalah struktural di daerah perbatasan Indonesia, di mana ketergantungan pada impor menjadi pisau bermata dua, yaitu menyediakan pasokan cepat tapi rentan terhadap gangguan geopolitik dan regulasi. Evaluasi positifnya adalah respons cepat dari Pemkab Nunukan melalui rakor yang menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dan stakeholder sehingga harga mulai normal pada akhir Agustus 2025. Ini juga selaras dengan kebijakan nasional KKP untuk keberlanjutan perikanan karena mendorong penguatan produksi lokal daripada impor. Namun, evaluasi negatifnya adalah kurangnya solusi jangka panjang. Ketergantungan pada Malaysia menunjukkan kegagalan swasembada perikanan di wilayah perbatasan yang bisa berulang jika tidak ada investasi pada armada nelayan dan teknologi tangkap. Dampaknya terhadap gizi masyarakat juga belum sepenuhnya diatasi, dan risiko overfishing di perairan tetangga bisa memicu konflik lintas batas. Secara ekonomis, ini menyoroti ketidakmerataan distribusi sumber daya perikanan nasional, di mana daerah seperti Nunukan kalah bersaing dengan pusat produksi seperti Jawa atau Sulawesi.
Kesimpulannya, ikan pelagis merupakan komponen penting dalam ekosistem laut dan sumber pangan utama bagi masyarakat pesisir, termasuk di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jenis ikan pelagis ini seperti jenis ikan pelagis kecil seperti layang dan kembung sangat digemari masyarakat, namun mengalami kelangkaan serius pada tahun 2025 akibat ketergantungan pada pasokan dari Malaysia, keterbatasan armada lokal, serta hambatan regulasi dan lingkungan. Kelangkaan ini juga berdampak langsung pada ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial masyarakat perbatasan. Respons cepat dari Pemkab Nunukan melalui rapat koordinasi dan wacana impor darurat menunjukkan adanya kepedulian dan langkah awal yang baik. Namun, persoalan ini juga mengungkap kelemahan struktural dalam sistem perikanan nasional di daerah perbatasan. Sarannya, pemerintah pusat perlu mengintegrasikan nunukan ke dalam program nasional seperti e-logbook untuk monitoring stok, serta subsidi armada nelayan. Kolaborasi bilateral dengan Malaysia untuk perdagangan ikan yang berkelanjutan juga krusial. Jika dikelola dengan baik, isu ini bisa menjadi katalisator untuk diversifikasi sumber protein lokal seperti budidaya ikan pelagis kecil, guna mengurangi ketergantungan impor. Secara keseluruhan, situasi ini dinilai sedang, skala 6 atau 6/10 dalam hal urgensi, tapi berpotensi membaik dengan implementasi kebijakan yang konsisten. Selanjutnya ada contoh ikan pelagis. Yang pertama pada kiri atas itu ada ikan kembung. Ikan kembung tersebut berbentuk pipih, warna keperakan, dan sering terlihat bergerombol di perairan pantai atau karang. Lalu di bagian tengah, tengah bawah itu ada ikan tuna sirip kuning. Yaitu ikan yang berukuran besar dengan sirip kuning mencolok, salah satu spesies tuna yang sering dijumpai di perairan tropis. Lalu, pada gambar kanan atas ada ikan-ikan kecil panjang berwarna biru keperakan, kemungkinan ini, adalah ikan sarden atau ikan teri. Ikan tersebut sering membentuk kawanan besar di laut terbuka. Selanjutnya, pada gambar kiri atas ada ikan panjang dengan moncong runcing yang melompat dari air. Ikan tersebut adalah ikan marlin, dikenal cepat dan sering menjadi target perikanan olahraga. Lalu, di tengah bawah ada ikan-ikan kecil berwarna keperakan, berbentuk tubuh ramping, kemungkinan itu juga ikan sarden atau ikan teri, yang biasa hidup bergerombol di perairan permukaan. Lalu di kanan atas, gambar kanan atas ada aktivitas penangkapan ikan di kapal. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.